perkenalkan, nama saya Dwi Aksonadyotasari. Saya dari Fakultas Ilmu Keperawatan dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita dibagi dua bagian, yaitu organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Organ reproduksi eksternal meliputi mons pubis atau veneris, selanjutnya labia mayora, labia minora, klitoris, dan selanjutnya organ reproduksi internal meliputi ovarium, tuba falopi, uterus, dan vagina. Selanjutnya saya akan menjelaskan genitalia eksterna. Vulva terbagi atas sepertiga bagian, bawah vagina, klitoris, dan labia. Hanya mons dan labia mayora yang dapat terlihat pada genitalia eksterna wanita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mons veneris atau pubis. Bagian yang menonjol berupa tonjolan lemak yang besar terletak di atas simfilis pubis. Area ini mulai ditumbuhi bulu pada masa pubertas. Selanjutnya labia mayora atau disebut juga bibir besar. Dua lipatan di antara kedua pada bagian atas labia mayora banyak mengandung urat saraf. Labia mayora merupakan struktur terbesar genitalia eksterna wanita dan mengelilingi organ lainnya. Labia minora berada di sebelah dalam labia mayora. Jadi untuk memeriksa labia minora harus membuka labia mayora terlebih dahulu. Selanjutnya klitoris, sebuah jaringan ikat erektil kecil kira-kira sebesar biji kacang hijau yang mengeras dan tegang, yang mengandung urat saraf. Jadi homolog dengan penis dan merupakan organ perangsang seksual pada wanita. Selanjutnya vestibulum atau serambi vagina merupakan rongga di antara labia minora di belakang gland klitoris. Terdapat orifisium uretra 2,5 cm. Dalam vestibulum terdapat muara-muara dari liang senggama atau introitus vagina, uretra, kelenjar Bartolini, dan kelenjar skene kiri dan kanan. Himen. Di sini himen merupakan lapisan atau membran tipis yang menutupi sebagian besar dari liang senggama. Di tengahnya berlubang supaya kotoran menstruasi dapat mengalir keluar. Letaknya mulut vagina di bagian ini bentuknya berbeda-beda. Ada yang seperti bulan sabit, konsistensinya ada yang kaku dan ada yang lunak. Lubangnya ada yang seujung jari, ada yang dapat dilalui satu jari. Himen mungkin tetap masih ada selama pubertas atau saat hubungan seksual pertama kali. Selanjutnya perineum. Perineum merupakan bagian terendah dari badan berupa sebuah garis yang menyambung kedua tuberositas iski. Daerah depan segitiga
kongenital, dan bagian belakang segitiga anal. Titik tengahnya disebut badan. Perineum terdiri otot fibrus yang kuat di sebelah depan anus. Selanjutnya vagina, yaitu alat penghubung antara genitalia eksternal dan genitalia internal. Vagina memiliki kedalaman rata-rata 3,77 inci atau 9,6 cm. Sumbunya berjalan kira-kira sejajar dengan tepi bawah simfilis ke promontorium. Pada puncak vagina terdapat bagian menonjol dari leher rahim, disebut porsio. Dinding vagina berlipat-lipat. Di puncak vagina menonjol ujung serviks, disebut porsio. Selanjutnya, uterus. Uterus pada orang dewasa merupakan organ tebal seperti buah alpukat atau buah pir. Terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih. Uterus pada wanita dewasa umumnya terletak di sumbu tulang panggul dalam posisi anteversiofleksi, membentuk sudut dengan vagina. Selanjutnya, tuba Fallopi, yaitu saluran telur yang mengangkut ovum dari ovarium ke kavum uteri. Tuba Fallopi ada dua bagian, yaitu mulai dari sisi pelvis ke sudut superior lateral uterus, berfungsi membawa ovum ke ovarium. Ovarium, kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus terikat oleh ligamentum uterus. Ovarium berhubungan dengan uterus melalui ligamentum ovari-propium, terletak pada lapisan belakang ligamentum latum. Sebagian besar ovarium terletak pada intraperitoneal dan tidak dilapisi oleh peritoneum. Selanjutnya, hormon wanita. FSH, yaitu merangsang perkembangan folikel pada ovarium dan sekresi estrogen. LH, yaitu bersama dengan estrogen untuk stimulasi ovulasi dan pembentukan progesterone oleh corpus luteum. Prolaktin, yaitu membantu kelahiran dan memelihara sekresi susu oleh kelenjar susu. Oksitosin, yaitu menstimulasi kontraksi otot polos pada rahim wanita selama melahirkan. Cukup itu penjelasan saya, kurang lebihnya seperti itu. Kalau ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.